Halo Outriders, apa kabar Anda? Meskipun kita masih berada di tengah pandemi, namun jangan lupa untuk tetap berolahraga agar tetap menjaga kebugaran tubuh Anda. Meskipun di rumah saja, anyway, Anda juga jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, perjalanan saya kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah permainan rakyat dan juga olahraga tradisional yang berada di daerah Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Permainan ini juga dilatar belakangi dari kehidupan seorang pengembala. Nama permainannya adalah Serok Mancung. Saya Anggi DJ, inilah olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi. Jirolu, Hae. Oke. Nah, di belakang saya tim A dan tim B tengah bersiap-siap untuk melaksanakan permainan tradisional Serok Mancung. Permainan ini terinspirasi dari kehidupan seorang pengembala yang ada di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pemerkasanya adalah Pak Joko Purwanto. Saya akan segera bermain, tapi saya akan hadirkan terlebih dahulu ini segmen sejarah lengkapnya untuk Anda. Yuk. Sebelah sini, Mas. Wes. Mantap. Outriders, Kabupaten Semarang yang beribu kota di Ungaran terkenal dengan beragam kekayaan seni, budaya, pariwisata, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, kota ini memiliki slogan serasi yang merupakan singkatan sehat, rapi, aman, sejahtera, dan indah. Terkenal dengan candi peninggalan Hindu, yaitu Candi Songo. Terletak di lereng Gunung Ungaran, merupakan bangunan peninggalan Wangsa Sailendra pada tahun 1927 Masehi dan terdiri dari 9 bangunan candi. Lokasi 9 candi yang tersebar di lereng gunung ini memiliki pemandangan yang indah dan juga dilengkapi dengan pemandian air panas dari mata air yang mengandung belerang serta wisata berkuda. Maka tak salah banyak wisatawan domestik di tanah air maupun turis mancanegara yang selalu menyempatkan diri untuk berwisata ke tempat ini. Nah, Outriders tidak hanya terkenal dengan berbagai seni serta warisan budaya tersebut, namun Kabupaten Semarang juga memiliki tradisi yang tak kalah menariknya, yaitu permainan rakyat dan olahraga tradisionalnya. Namanya adalah Serok Mancung. Sebuah tradisi permainan rakyat yang digali, dilestarikan, dan ditumbuh kembangkan oleh Joko Purwanto yang merupakan penemu Serok Mancung. Kehidupan masyarakat yang agraris serta aktivitas para pengembala ternak merupakan latar belakang munculnya olahraga tradisional ini. Permainan ini dilakukan oleh seorang pengembala dan biasanya dengan melemparkan bola yang terbuat dari serabut enceng gondok dengan sebilah muncung kelapa. Untuk cerita sejarah Serok Mancung itu diambil dari pengembala.
mengembala, membala ternaknya. Di luang waktu binatangnya pada mencari makan sendiri-sendiri, si penggala bermain, menciptakan permainan olahraga lah ya, permainan pada waktu itu hanya pakai alat bola dari sepet aja. Setelah itu ya sambil olahraga sambil mencari inspirasi istilahnya ya. Ya terus ini ada di bawah pohon kelapa, di desa kan banyak pohon kelapa, sawah-sawah itu yang kebun-kebun. Nah, dia terus ngambil ini, ada jatuh itu mancung, serok mancungnya itu jatuh. Tapi sudah nggak kepakai ya, dalam arti ini tinggal dibakar aja lah. Tapi digunakan untuk permainan si pengembala tadi dengan bola dari sepet-sepet, dari jerami, akhirnya muncullah permainan serok mancung ini. Awal cerita seperti itu. Nah, pengembangan akhirnya kita bikin peraturannya. Harapan kita serok mancung bisa terangkat ke permukaannya. Syukur-syukur bisa sampai tingkat nasional, internasional. Karena apa? Permainan itu unik. Unik di antara ini karena mainnya tim, bukan perorangan tim. Nah, di situ ada kerjasama, ada gotong royong, kepemimpinan dalam arti kepemimpinan itu dari yang dituakan sebagai kami tua ya. Kami tua itu yang dituakan dalam arti perbasitan wasitnya. Harapan kita bisa kerjasama ya. Dalam arti ada perhatian dari pihak aparat dalam arti ke dinas. Kalau yang pemerintah ini bupati, kalau yang karena ini sifatnya pendidikan, yaitu anak-anak usaha sekolah itu, kita kerjasama dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan koordinasi dengan dengan pemerintahan yaitu bupati. Jadi bagaimana bisa dikembangkan. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi dan harapan saya pemerintah baik kabupaten maupun Jawa Tengah lebih fight lagi memperhatikan tradisional ini. Wah, permisi Mas Yo. Iya. Wah, ini lagi bikin peralatan untuk main serok mancung nih. Iya. Wah, saya sambil ngobrol-ngobrol ya Mas. Boleh. Ini peralatannya apa aja Mas? Ini dari penutup bunga calon buah kelapa. Calon buah kelapa. Iya. Tapi ini kayaknya peralatannya tidak begitu sulit, semuanya sederhana, berasal dari alam. Kalau ini juga saya lihat kayaknya dari bambu. Bambu ya Mas? Iya. Oke, bahan-bahannya boleh diceritain Mas Yo? Iya, ini dari namanya mancung di sini. Ini penutup manggar nama bunga kelapanya. Kalau udah besar ini kira-kira 8 bulan udah bisa diambil ininya karena dia udah terpisah dari bunganya. Kemudian dijemur dulu. Kalau udah kering baru bisa dipakai. Oke, baru dirangkai begitu ya? Iya. Kalau ada bambunya, kriteria khusus nggak biar tahu maksudnya serok mancung yang bagus untuk dipakai untuk bermain yang mana gitu? biasanya umur dari mancung itu sendiri. Setelah 8 bulan baru bisa dipakai. Kalau setelah lebih dari 8 bulan biasanya cepat keropos. Oke. Iya. Berarti ini khusus nanti saya pinjem dibuatin khusus langsung sama Mas Yo buat main langsung gitu ya? Boleh, silahkan. Oke, terima kasih Mas Yo. Iya, sama-sama. Saya sambil nunggu nih. Our Traders, selain tradisi para pengembala kambing yang menginspirasi munculnya permainan serok mancung, terlestarikannya olahraga tradisional ini juga didukung dengan mudahnya dalam memperoleh alat permainannya. Dengan memanfaatkan potensi alam, olahraga tradisional khas dari Kabupaten Semarang ini, bahan bakunya sangatlah sederhana. Seperti menggunakan buncung kelapa, bambu untuk pegangan serok, bola berbahan enceng gondok, serta tampah atau nampan yang terbuat dari bambu untuk menjadi sasaran. Untuk bola sendiri dalam permainan ini biasanya berbahan baku dari batang eceng gondok kering yang banyak terdapat di sekitar danau Rawapening. Dan selanjutnya
batang eceng gondok kering tersebut dibentuk menjadi bola dan selanjutnya diikat dengan tali. Sementara peralatan kedua yang berfungsi sebagai alat pelontar ataupun menangkap bola adalah serok dengan bahan baku mancung atau batang muda tempat kembang buah kelapa yang kering. Seperti halnya raket badminton ataupun tenis, serok memerlukan pegangan atau gagang serok yang terbuat dari bambu. Dan selanjutnya, mancung kelapa kering digabungkan dengan bambu dan diikat dengan seutas tali atau benang untuk dijadikan serok pelontar bola. Ya, alat yang kita pergunakan untuk bermain serok mancung yang pertama yaitu ya seroknya yang terbuat dari mancung bunga kelapa yang sudah kering. Kemudian bola terbuat dari eceng gondok yang sudah dikeringkan, dibuat bola. Ini diikat pakai benang. Kemudian sasaran itu dibuat dari tampah, ya kalau di sini namanya tampir ya. Lingkarannya ya sekitar kurang lebih ya setengah meter lah garis tengahnya ya. Kemudian lapangan menurut saya itu bisa dimainkan yang terbaik, yang paling enak ya di lapangan yang ada rumputnya. Kemudian kalau di lapangan di jalan di aspal atau paving itu nanti kita takut kalau cedera. Sebenarnya bisa juga di mana saja bisa itu dimainkan, cuma yang paling aman di tanah berumput. Saya rasa itu di musim apa saja itu cocok, baik itu musim panas atau musim penghujan itu sangat cocok sekali karena itu permainannya itu sangat mengasihkan sekali lah. Jadi apalagi kalau orang senang dengan air hujan-hujanan itu sambil main sambil hujan-hujanan itu sangat asik sekali. Meskipun dinilai cukup sederhana, peralatan dari serok mancung ini, namun apabila permainan ini mampu ditumbuh kembangkan dan dijadikan sebagai olahraga rekreasi, menurut para pengrajin alat tidaklah menutup kemungkinan alat ini berpotensi menjadi sebuah komoditi industri baru untuk kedepannya. Oh, ini ditaruh sini ya. Nah, sekarang saya sama teman-teman yang lain sedang mempersiapkan venue untuk permainan tradisional serok mancung, dan permainan ini dimainkan oleh dua tim. Masing-masing tim terdiri dari tim A dan juga B. Setiap tim memiliki 8 orang pemain, terbagi atas 5 orang tim utama dan 3 orang pemain cadangan, serta disaksikan oleh 1 orang wasit atau yang disebut dengan kamituo. Kami akan hadirkan inilah dia cara bermain dan juga cara membuat venue permainan serok mancung. Ayo tarik Mas, yang sebelah situ ya. Traders, setelah kita mengetahui sejarah serta peralatan permainan dan hal terpenting lainnya adalah arena pertandingan serok mancung. Bentuk lapangan adalah persegi panjang yang mana memiliki ukuran panjang 40 meter dan lebar 20 meter. Lalu untuk garis pembatasnya, arena pertandingan dapat terbuat dari tali ataupun juga bubuk kapur. Bebas. Lalu selanjutnya dibuatkan petak lapangan berukuran 3 x 6 meter untuk petak sasaran. Sementara itu untuk tiang sasaran yang berupa nampan memiliki tiang 1,5 meter dan titik tengahnya 20 meter.
Nah, Ortraders, olahraga tradisional Serok Mancung merupakan permainan antar tim atau bergu di mana masing-masing timnya beranggotakan 5 pemain utama dan 3 orang pemain cadangan. Para pemain tim biasanya dibedakan seragamnya melalui warna atau corak bajunya yang biasa menggunakan pakaian tradisional yaitu baju lurik dan celana komprang serta ikat kepala dan berlaga di atas arena permainan dengan tidak menggunakan alas kaki. Salam KPLT, lestari budayaku, bukan bangsaku. Permainan Serok Mancung ini diawali dengan masuknya Kamituo atau wasit ke dalam arena lapangan pertandingan dengan membawa kentongan bambu dan bola enceng gondong. Dalam memimpin pertandingan, wasit dibantu oleh 2 orang asisten yang disebut Jogoboyo. Dan selanjutnya, Kamituo atau wasit tersebut melakukan undian untuk menentukan tim mana yang berhak memegang bola terlebih dahulu serta memilih tempat permainan. Main. Baik, untuk bisa melaksanakan permainan tradisional Serok Mancung ini, kita harus mengetahui sarana dan prasarana yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah sarana lapangan. Sarana lapangan yang kita perlukan adalah sarana yang sebetulnya memiliki luas yang cukup agar permainannya bisa hidup. Yang diprasyaratkan dalam permainan ini sebetulnya yang ideal yang sudah pernah kita laksanakan, panjang 40 meter, sedangkan lebarnya 20 meter. Adapun untuk bisa permainan ini bisa berjalan, tentunya harus ada daerah sasaran yang dibidik. Sasaran yang akan kita bidik di sini ada tempat yang harus juga diukur secara akurat, yaitu ukurannya lebar 3 meter, sedangkan panjangnya 6 meter. Di tengah-tengah kita kasih sasaran tembak yang merupakan sasaran yang akan dituju dalam permainan Serok Mancung ini. Untuk pelaksanaan Serok Mancung ini memang yang baik kita sesuaikan dengan kondisi ya. Misalnya untuk anak-anak itu yang bisa mobilitasnya bisa bergerak antara kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan untuk tingkat remaja kita bisa laksanakan untuk kategori lingkungan SMP dan SMA, dan untuk yang tingkat berikutnya kalangan umum SMA dan umum itu yang bisa kita kategorikan dalam kegiatan Serok Mancung ini. Idealnya dalam kegiatan Serok Mancung ini, dalam satu permainan itu kita atur waktunya, durasi waktu, agar pelaksanaannya ini bisa berjalan dengan baik. Untuk yang ideal yang pernah kita laksanakan adalah 2 kali 20 menit dengan durasi istirahat 5 menit. Sedangkan apabila dalam pengembangan lebih lanjut, ini bisa kita sesuaikan dengan tingkat usia yang akan melaksanakan kegiatan Serok Mancung. Tapi sekali lagi, untuk yang ideal adalah 2 kali 20 menit, istirahat 5 menit. Secara teknis mungkin karena ini tidak memerlukan skill tertentu, tapi agar berjalan baik, skill ini juga sangat mendukung, utamanya dalam melakukan timang-timang di sini. Jadi keterampilan timang-timang ini sangat mempengaruhi lajunya permainan ini. Apabila timang-timangnya ini tidak bisa dilakukan dengan sempurna, permainan ini tidak bisa jalan. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum melaksanakan dalam permainan yang lapangan yang sesungguhnya, ini seyogyanya peserta atau yang akan melaksanakan kegiatan ini dilatih untuk melaksanakan timang-timang ini. Karena teknik dasar di dalam permainan Serok Mancung ini ada 2, yaitu timang-timang yang dilakukan poli seperti yang saya peragakan ini, dan melakukan kegiatan timang-timang yang memainkan bola di bawah lapangan itu. Nah, Ortraders, olahraga tradisional
permainan serok mancung ini di dalamnya menyimpan sejumlah filosofi. Karena semua peralatan yang digunakan dan dibutuhkan berasal dari potensi alam. Di dalamnya menyimpan filosofi kebersamaan, memupuk rasa gotong royong, disiplin, dan kesungguhan. Berikut kami hadirkan segmen filosofi untuk Anda. Outriders, pada pertandingan serok mancung, masing-masing tim yang terdiri dari 5 pemain berusaha menembakkan bola dengan menggunakan seroknya ke sasaran nampan dari milik lawan sebanyak mungkin untuk menjadi pemenang. Seperti halnya permainan sepak bola, di mana perlu kerjasama yang baik antar peserta dengan cara mengumpan bola agar dapat mendekati sasaran serta melontarkan bola untuk mengenai sasaran atau nampan lawan. Nah, Outriders, dalam setiap laganya, pemain dilarang memukul anggota tubuh serta serok lawan, serta melangkah lebih dari 3 kali tanpa memantulkan bola. Dan untuk durasi atau lamanya waktu pertandingan adalah 2 kali 20 menit, serta waktu istirahat sebanyak 5 menit. Keseruan yang ditampilkan dalam olahraga tradisional serok mancung memang sangatlah menarik dijadikan sebuah ajang kompetisi maupun atraksi pertunjukan. Hal ini bukanlah tanpa alasan, karena mengingat permainan rakyat kabupaten ini berhasil meraih predikat juara ketiga pada Festival Olahraga Tradisional keempat di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tahun 2005 lalu. Maka sangatlah tepat apabila permainan rakyat ini untuk kedepannya dilestarikan dan dipopulerkan kembali melalui jalur ekstrakurikuler di setiap sekolah. Berkaitan dengan serok mancung ini, kami sebagai perwakilan dari pemerintah Kabupaten Semarang mengapresiasi atas kegiatan serok mancung yang ada di Kabupaten Semarang, yang memang ini adalah asli dari Kabupaten Semarang. Untuk pengembangan serok mancung di Kabupaten Semarang, kita sudah mulai berbenah. Kita kenalkan kepada guru-guru kita kenalkan kepada korwil yang ada di wilayah Kabupaten Semarang, dan kita selalu mengadakan suatu pelatihan-pelatihan yang ada di Kabupaten Semarang, sehingga harapan kami adalah serok mancung di Kabupaten Semarang ini merupakan satu ikon permainan rakyat dan sekaligus olahraga tradisional di Kabupaten Semarang, umumnya adalah di Indonesia. Mudah-mudahan serok mancung beserta pengurus-pengurusnya ini selalu memiliki suatu komitmen yang kuat sehingga dapat mengembangkan serok mancung ini di Kabupaten Semarang, umumnya adalah di Indonesia. Kami dari KPU Kabupaten Semarang memberikan wadah kepada masyarakat Kabupaten Semarang untuk bermain permainan rakyat dari tradisi menjadi prestasi tentunya. Dan tentunya kami juga memberikan terobosan kepada tentunya di sekolah-sekolah berjenjang seperti SD, kemudian SMP dan SMA untuk 30 menit sebelum pelajaran dimulai untuk bermain permainan rakyat tersebut. Jadi sebelum pelaksanaan pelajaran, siswa-siswa tersebut menjadi gembira, riang, dan senang hati. Nilai-nilai yang terkandung dari permainan serok mancung adalah menumbuhkan rasa saling memiliki, kemudian menumbuhkan rasa nasionalisme meliputi disiplin, kerjasama, dan tentunya bersinergi. Iya, KPU itu sendiri kita juga senantiasa bekerjasama dengan pemerintah kabupaten tentunya, dan kita juga sudah sampai ke ranah pemerintah dengan harapan kita itu agar kita bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk sama-sama menumbuhkan rasa memiliki permainan serok mancung ini. Selain berbagai unsur olahraga yang membuat para pemainnya sehat dan bugar, serta mendatangkan suasana gembira,
Permainan serok mancung juga memiliki nilai filosofi luhur di dalamnya. Mensyukuri segala ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di mana peralatan menggunakan dan memanfaatkan potensi alam. Selain itu, tanpa disadari oleh para pemain, rasa kerukunan dan kerjasama gotong royong dapat ditumbuhkan melalui olahraga tradisional serok mancung. Ya, beginilah keseruan dari permainan serok mancung ketika sedang berlangsung. Di atas lapangan yang memiliki panjang 40 meter dan lebar 20 meter inilah permainan ini digelar. Selain itu, pemainnya juga menjaga satu sama lain untuk melindungi gawang agar tidak dapat dijebol oleh lawan. Dan demikianlah olahraga tradisional kali ini. Saya Anggi DJ, olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi.